Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif ahwalukunna ya salihat al-mahbubat. Semoga kalian tetap sehat solihah ya untuk menjalankan ibadah puasa ya. Masya Allah, Ustazah yakin kalian pasti masih tetap semangat, terutama untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, insya Allah materi kita hari ini masih di tema 6, subtema 3, halaman 85 sampai dengan 87. Nah, kita masih membahas tentang energi alternatif. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya akan menyampaikan hal-hal penting dulu. Seperti biasa ya, kalian menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis kalian, terutama buku paket. Kemudian laksanakan adab dalam menuntut ilmu, salah satunya duduk yang rapi. Jangan sambil tiduran ya. Kemudian sebelum belajar kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah tentunya ya. Selanjutnya kalian dengarkan dengan baik penjelasan Ustazah dalam video pembelajaran kali ini. Jangan di skip ya. Insya Allah nanti akan ada evaluasi untuk kalian. Jadi siap-siap ya. Dengarkan dengan baik penjelasan Ustazah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, insya Allah kalian dapat menyebutkan manfaat briket dan biogas sebagai energi alternatif. Nah, apa tuh ya briket dan biogas? Nanti kita pelajari ya. Nah, insya Allah kalian dapat mengetahui proses pengolahan limbah kotoran hewan menjadi biogas. Nah, oke kita mulai solihah ya. Nah, briket pengganti BBM. Jadi materi pertama kita tentang briket. Kita bahas dulu apa itu briket. Tapi sebelum membahas tentang briket, ya, dari pertemuan kemarin Ustazah sudah menyebut BBM terus. Nah, masih ingat gak kalian apa sih itu BBM? Nah, ini pernah Ustazah suruh kalian baca buku paket kalian di halaman 55. Di sana ada percakapan ya antara ibu dan anak. Kalian bisa baca lagi ya. Tapi sekarang Ustazah ingatkan dulu apa itu BBM. Jadi BBM singkatan dari bahan bakar minyak. Nah, BBM itu terbuat dari fosil hewan. Apa sih fosil hewan? Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Nah, Masya Allah. Jadi untuk mendapatkan BBM ini butuh waktu jutaan tahun lamanya. Nah, jadi kalau sekarang kita pakai terus-menerus, bisa-bisa habis. Terbentuknya nanti jutaan tahun lagi baru dia akan terbentuk kembali. Masya Allah ya, sungguh besar karunia Allah. Nah, sekarang Ustazah kasih tahu, briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak. Nah, alhamdulillah ya, sudah ada energi alternatif yaitu briket yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Jadi kalau BBM habis di bumi kita ini, tidak perlu khawatir, ada briket yang bisa membantu kita menggantikan BBM. Nah, briket dibuat dari bambu, serbuk gaji, atau batok kelapa. Nah, briket dapat dibuat dengan mudah. Oke. Nah, jadi briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak atau BBM. Briket itu dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Nah, jadi asap-asap kendaraan bermotor dari bensin itu semua mencemari udara kan? Nah, ternyata itu efek negatif dari BBM. Ya, bisa mencemari udara atau terjadi polusi udara. Tapi kalau briket itu ternyata ramah lingkungan. Dia juga mudah terbakar. Ya, jadi gampang untuk kita gunakan.
Tapi briket tidak cepat habis. Nah, ini dia contohnya nih ketika dia dibakar. Ya seperti arang itu ya, tapi ada kompor khususnya tuh. Nah, penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Jadi ketika masak bisa nih kita pakai briket ini. Gak perlu lagi pakai gas atau minyak tanah. Nah, dengan briket pun sudah cukup. Masya Allah. Nah, penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Karena seperti sampah batok kelapa, terus sampah bambu yang sudah kering-kering itu ternyata bisa digunakan untuk membuat briket. Nah, pengurangan sampah sangat bermanfaat kan untuk lingkungan. Jadi menggunakan briket termasuk salah satu cara untuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga akan sangat baik untuk kehidupan manusia tentunya ya. Nah, itu dia tentang briket, salah satu energi alternatif pengganti BBM. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang briket, sekarang kita akan membahas tentang energi alternatif yang lain. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyediakan energi alternatif lain di alam semesta ini ya. Selain energi alternatif yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi ada banyak hewan di sekitar kita. Nah, semua sudah tahu ternyata pasti ya. Jadi hewan di sekitar kita sangat bermanfaat. Kita harus bersyukur dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia, ya kan? Nah, lezat sekali ini ya ketika dibikin jadi sate nih dagingnya. Kemudian tenaga hewan bisa membantu pekerjaan manusia. Jadi bukan hanya sapi ya, kerbau juga bisa untuk menggarap sawah. Kemudian kuda untuk menarik delman tuh. Ya, narik andong. Jadi banyak sekali tenaga hewan yang bisa kita gunakan dan manfaatkan. Selain dagingnya juga bisa dimakan. Nah, selain itu, kulit hewan juga dapat dijadikan sebagai bahan pembuat pakaian. Jadi bukan cuma sapi ya, bisa dari ular, bisa dari buaya, kulit-kulit domba. Nah, Masya Allah, jadi banyak sekali manfaat hewan untuk kita. Kemudian, limbah kotoran hewan pun ternyata dapat dimanfaatkan. Nah, selain dijadikan sebagai pupuk, saat ini limbah kotoran hewan dimanfaatkan pula sebagai sumber energi alternatif melalui pengolahan teknologi yang disebut dengan biogas. Nah, apa itu biogas? Ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah dengar ya tentang biogas. Nah, oke, sekarang Ustazah jelaskan apa itu biogas. Nah, semakin banyak penduduk, tentunya semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Nah, jadi biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Nah, Masya Allah ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyediakan energi alternatif bagi manusia itu pada kotoran hewan. Tinggal kita olah saja supaya bisa kita gunakan. Alhamdulillah ya. Nah, jadi gas limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Kalian bisa lihat gambar ini ya. Jadi limbah kotoran sapi itu dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Nah, sisa limbah kotoran sapi atau hewan lainnya akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, dan pupuk dari sisa limbah biogas ini jauh lebih berkualitas daripada pupuk kandang langsung ya.
Nah, kalian bisa lihat di gambar ini, di sini ada sebuah kayak tabung bentuknya ya. Itu tempat untuk menyimpan kotoran sapinya, ya, atau kotoran hewan lainnya. Jadi kotoran hewan yang digunakan bukan hanya sapi ya, bisa sapi, bisa kuda, bisa kerbau, kambing pun bisa. Nah, babi pun juga bisa ternyata, masya Allah, masya Allah. Nah, jadi di sini ditampung dulu ya kotoran hewannya untuk kemudian difermentasi. Nah, kemudian nanti ada alatnya untuk menjadikan dia gas. Untuk lebih memahami prosesnya, sekarang Ustazah akan memberikan kalian sebuah video. Nah, ini dia ya. Ustazah skip dulu biar cepet ya. Nah, kalian dengarkan baik-baik video ini ya. Pengembangan sumber energi terbarukan. Sumber energi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang cukup melimpah di sekitar kita. Teknologi tepat guna untuk menghasilkan sumber energi tersebut yaitu biodiesel dan biogas. Biogas dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik. Komponen terbesar dalam biogas adalah metana sebesar kurang lebih 60%, serta karbon dioksida 38% yang berpotensi menghasilkan energi yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Biogas dapat digunakan untuk keperluan memasak dan penerangan. Bahkan pada skala yang besar, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi terbarukan yang ramah lingkungan. Sumber biogas. Sumber biogas yang utama berasal dari kotoran ternak sapi, kerbau, babi, maupun kuda. Biogas juga dapat diperoleh dari buangan rumah tangga seperti kotoran cair dari peternakan ayam, sampah organik pasar, industri makanan, dan lainnya. Biogas mempunyai keunggulan dibanding sumber energi lainnya, yaitu dapat dikembangkan dengan input teknologi yang sederhana, dengan bahan-bahan yang tersedia di pasaran lokal. Jenis reaktor biogas. Untuk membuat biogas, diperlukan sebuah reaktor yang berfungsi sebagai penghasil energi. Saat ini, reaktor yang sering digunakan terdiri dari 3 jenis, yaitu tipe kubah tetap, tipe floating drum, serta tipe balon. Reaktor kubah tetap. Reaktor ini disebut kubah karena bentuknya menyerupai kubah. Reaktor ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah digester, sebagai tempat pencerna material biogas. Bagian kedua yaitu kubah tetap, yang berfungsi sebagai pengumpul gas. Reaktor floating drum. Reaktor ini terdiri atas digester yang berbentuk seperti sumur, dan di atasnya diletakkan drum terapung yang berfungsi untuk menampung gas. Bagian penampung gas dapat bergerak naik turun, yang berfungsi untuk menyimpan gas hasil fermentasi. Karena menggunakan drum terapung, maka volume gas yang tersimpan dapat langsung terlihat melalui pergerakannya. Reaktor balon. Reaktor jenis ini banyak digunakan pada skala rumah tangga yang menggunakan bahan plastik. Reaktor balon terdiri dari satu bagian yang berfungsi sebagai digester dan penyimpanan gas yang bercampur dalam satu ruangan tanpa sekat. Instalasi biogas. Kebutuhan material, bahan, dan ukuran untuk pembuatan reaktor tergantung dari jenis reaktor yang dibangun. Setelah reaktor terpasang, buat penampung gas. Kemudian, pasang instalasi pipa yang menghubungkan digester dengan penampung menggunakan paralon dan selang plastik. Bahan yang dibutuhkan meliputi pipa PVC, pipa kni, sambungan, stop keran, selang plastik berserat, selang plastik biasa, gelas plastik, ember plastik, tarik karet, lakban, dan lem. Pasang pagar pengaman di sekitar lubang digester agar aman dari gangguan. Tutup bagian atap digester dengan terpal atau bahan lainnya supaya terhindar dari hujan atau material yang jatuh.
Penggunaan instalasi biogas. Siapkan kotoran ternak yang sudah dicampur dengan air dengan perbandingan 1:1. Kemudian, tambahkan organik 1 kg per 4 liter bahan untuk mempercepat proses pembentukan gas. Masukkan campuran tersebut pada tabung digester melalui lubang pemasukan. Untuk pertama kali pengisian, digester dan penampung biogas biasanya akan penuh dan mengeras setelah 7-14 hari. Pengisian biogas selanjutnya dapat dilakukan setiap hari sebanyak 20 liter atau 2 ember setiap pagi atau sore. Sisa pengolahan biogas secara otomatis akan keluar setiap kali dilakukan pengisian bahan gas. Hasil biogas ini dapat digunakan untuk memasak sekitar 3 jam. Limbah sisa produksi biogas akan keluar dari lubang pengeluaran. Sisa limbah dapat digunakan sebagai pupuk cair. Bahan keluaran dari sisa proses pembuatan biogas berupa lumpur dan dapat dijadikan pupuk organik. Kualitas pupuk organik dari lumpur ini lebih baik daripada kotoran ternak yang langsung dari kandang. Penggunaan biogas sebagai sumber energi terbarukan saat ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, khususnya untuk pedesaan maupun skala rumah tangga. Penggunaan biogas selain mampu mengurangi ketergantungan pada BBM, juga mempunyai manfaat antara lain, ikut menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi polusi, meningkatkan kebersihan dan kesehatan. Selain itu, penggunaan biogas merupakan salah satu cara untuk bermandiri energi bagi masyarakat, khususnya di pedesaan, sehingga secara ekonomi tidak akan terpengaruh dengan gejolak harga bahan bakar nabati. Nah, itu dia solihahnya video tentang proses pembuatan biogas. Nah, oke. Insyaallah kalian akan lebih paham lagi jika mengulang lagi video ini solihah ya. Oke, kemudian kita lanjut ke evaluasi. Nah, jadi kemarin tidak ada evaluasi ya di video kemarin. Hari ini Ustazah akan memberikan kalian evaluasi. Kalian buka buku paket kalian halaman 91. Di sana ada latihan soal ya 91 sampai 92. Bagian A dan B. Tapi bagian B kalian kerjakan nomor 1 sampai 3 saja ya. Jadi yang bagian A itu pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 10. Kalian kerjakan semua. Kemudian yang bagian B nomor 1 sampai nomor 3 saja. Kalian perhatikan yang pilihan gandanya dulu. Kalian buka buku paket solihah ya. Lihat di halaman 91 buku paket kalian soal latihan bagian A nomor 3. Nah, itu bonus solihah ya. Tidak perlu dikerjakan, itu bonus karena ada kesalahan tulisan di soalnya. Jadi tidak perlu dikerjakan nomor 3 ya. Bonus. Oke. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai pada pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Jangan lupa untuk mengulang lagi video ini solihah ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.